Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan dengan NPM 22012099. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai program validasi formulir pada JavaScript. Oke, pertama-tama kita buka file terlebih dahulu. Sini saya sudah menyiapkan nama filenya. Sini ada pertemuan keempat JavaScript. Di sini kita bisa melihat codingannya. Dan ini adalah codingan dari program validasi. Di sini ada tulisan background, color untuk warna, font size ini adalah ukuran tulisan. Nanti saya akan menjelaskan di akhir video, saya akan menjelaskan mengenai program ini. Oke, kita salin saja. Kopikan, lalu kita buka Notepad, lalu kita pastikan di sini. Dan di bagian ini ada input berupa nama. Nanti bisa kita isikan dengan nama kita. Dan di sini dan di bagian ini ada npm, dan di npm ini bisa kita isikan berupa angka. npm hanya boleh berisi angka. Jika kita menggunakan huruf di npm nanti, npm itu akan error, tidak akan terkirim. Dan begitu pun email ini harus dimasukkan menggunakan email, harus diisi menggunakan email. Format email, jika email itu salah, maka tulisannya akan format email tidak valid. Oke, kita simpan saja. Simpan di tugas Pak Ajray dengan nama validasi HTML. Lalu kita buka file untuk melihat dari program validasi tadi, dan ini dia. Bisa kita buka, dan di sini kita bisa masukkan nama kita dan npm kita, dan di sini email bisa kita masukkan email kita, lalu kita klik kirim, dan berhasil. Dan formulir pendaftar ini berhasil terkirim. Lalu kita ini bisa isikan, kita coba isikan angka saja, angka. Oke, ini kita isikan berupa huruf. Di sini kita isikan emailnya. Kita kirim, maka di bagian npm ini akan error karena di sini di keterangannya ini npm hanya boleh berisi angka, sedangkan kita mengisinya menggunakan huruf.
Dan di bagian email ini kita mengisinya tidak menggunakan dengan nama Gmail. Coba kita buat Gmail. Lalu kita kirim, dan format tidak valid, nanti harus menggunakan gmail.com, dan format dari emailnya akan valid. Dan begitu pun dengan npm kita isikan kembali menggunakan angka, dan npm nya akan terkirim. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari codingan ini. Yang pertama itu teks HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan teks HTML. Ini fungsinya adalah elemen root dari dokumen HTML yang menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, selanjutnya masuk ke meta charset. Ini menentukan karakter encoding. Di sini menggunakan UTF-8 ya. Selanjutnya yang codingan ini metaname, memastikan tampilan responsif pada perangkat seluler. Kemudian yang titel ini validasi formulir dengan JavaScript dan CSS. Style ini menetapkan judul halaman yang muncul di tab browser ini ya. Nah, kemudian pada codingan style ini menggunakan CSS. CSS digunakan untuk mengatur gaya tampilan elemen di halaman. Kemudian pada codingan body fontily background display, justifying hang dan margin ini berfungsi untuk mengatur font, warna latar belakang, dan menggunakan text box untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal. Kemudian pada codingan ini berfungsi untuk memberikan background putih, padding sudut yang membulat, dan bayangan untuk memberikan efek ke dalam. Lanjut kita ke codingan selanjutnya, font container H1, text align center, margin font, size color ini berfungsi untuk mengatur gaya judul agar terlihat lebih menarik dengan menyesuaikan ukuran font dan warnanya. Kemudian codingan selanjutnya yang ini from group, margin, button, dan label display margin, button, font color ini berfungsi untuk menambahkan jarak antar elemen dan mendesain label agar lebih jelas dengan warna dan ketebalan fontnya ya.
Selanjutnya yaitu input with padding, border radius, box sizing. Font size ini berfungsi untuk input di run, untuk responsive yang dengan padding, dan border yang membuatnya lebih menarik. Nah, codingan selanjutnya error color, font size, margin top. Codingan ini berfungsi menetapkan gaya untuk pesan error memberikan warna merah agar mudah terlihat. Jadi ketika kita memasukkan nama kita, misalnya error, dia akan memunculkan tampilan teks, dia akan berwarna merah. Nah, codingan yang ini input with padding, background color, border color, font, cursor. Transisi ini berfungsi untuk tombol ditata agar menarik dengan latar belakang berwarna biru muda dengan efek transisi saat ini di hover. Selanjutnya yang ini input background color, dan yang ini juga memberikan efek visual saat pengguna mengarahkan kursor atau fokus pada elemen input, kemudian pada teks, kemudian pada textile script. Di sini codingannya menggunakan JavaScript ya. Fungsi validasi from ini berfungsi akan dipanggil saat formulir akan dikirimkan, biasanya melalui atribut on. Submit pada elemen text from. Kemudian pada codingan ini berfungsi untuk menggunakan dokumen get element by ID, get element by ID tertentu, nama, npm, dan email. Nah, selanjutnya pada codingan ini mendapatkan elemen untuk menampilkan pesan kesalahan. Biasanya elemen ini adalah text file dan text div yang berada di dekat input. Kemudian JavaScript yang ini atau coding yang ini, sebelum melakukan validasi kita menghapus pesan error yang mungkin ada dari validasi sebelumnya. Kemudian pada codingan ini juga is valid, digunakan untuk melacak apakah semua input valid. Jika ada kesalahan, nilainya akan diubah menjadi false. Nah, selanjutnya kita akan membahas codingan validasi. Input codingan ini if dalam kurung nama, kemudian nama error. Is valid ini berfungsi untuk memeriksa apakah input nama kosong. Jika iya, pesan error dan diubah is valid menjadi false. Kemudian untuk codingan ini berfungsi yang pertama untuk memeriksa apakah npm kosong. Jika tidak kosong, maka memeriksa apakah npm hanya terdiri dari angka menggunakan ekspresi reguler.
Jika ada karakter non numerik, set pesan error dan diubah is valid. Kemudian lanjut codingan email JavaScript. Pada ini memeriksa apakah email kosong. Jika tidak kosong, memeriksa apakah format email valid. Menggunakan ekspresi reguler. Ini memeriksa bahwa email mengandung karakter sebelum dan sesudah simbol serta ada titik setelahnya. Kemudian codingan selanjutnya ini berfungsi untuk mengembalikan nilai is valid yang menunjukkan apakah semua input valid atau tidak. Lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu text head. Text head berfungsi untuk tidak terlihat dalam kode ini. Setiap di bagian sebelumnya kita sudah memiliki text head yang berisi meta informasi dan style head. Begitu juga dengan text body. Text body ini adalah bagian utama dari dokumen HTML, di mana semua elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ini text declass. Ini elemen teks dengan kelas from container digunakan untuk membungkus seluruh formulir sehingga bisa diberi gaya khusus dengan CSS. Kemudian lanjut kita ke codingan selanjutnya. Teks hewan. Ini judul memberikan konteks kepada pengguna mengenai apa yang akan mereka isi nanti di hasil. Kemudian ini text from on. Submit. Ini elemen text from adalah wadah untuk elemen input atribut on. Submit dipakai untuk memanggil fungsi validasi for ketika formulir disubmit. Jika fungsi mengembalikan false, pengiriman formulir akan dibatalkan. Oke, baiklah, cukup sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.